pas. Monggo dinikmati. Durian apa? Iya. Montong. Iya. Tapi kita pakai organik. Ya, ya. Aku harus khawatir ya gitu. Orang kita ampun gitu. Jahat banget sih. Orang Aku tidak pernah pikiran untuk sejahat itu. Coba cium lagi. Orang gitu, orang gitu. Cium lagi. Orang gitu. Boleh cium. Coba aja. Ayo dimakan, dimakan. Lembutnya tuh, lumernya itu. Nah, karena pengaruh silika atau abu. Pahit banget kok. Ini montong yang unik buat saya sih, karena jarang nemuin montong yang manisnya pas. Manisnya biasanya, wih, sampai giung kalau bahasa. Ini pas, manis, pahit, ada loh. Enak, montong enak. Tempe bukan montong ini. Kalau mata kita ditutup ya tanpa lihat fisiknya, Bukan montong. kita nggak tahu kalau ini montong. Jadi nutrisi bisa kita perbaiki kok. Aromanya apa? Aromanya gitu, apa nama montong? Ini lagi beda lagi lah, ininya tajam. Karena setiap durian itu punya identitas aroma terus bau yang khas. Montong tuh punya bau khas, tapi ini nggak tahu kok nggak ada. Rasanya pun pahit, pahit creamy. Yang atasnya lebih enak lagi ya. Sudah boy. Saya jarang geragas kalau montong. Tapi ini montongnya beda, enak. Yo, ternyata lebih enak lagi. Yang bawah kematangan pahitnya terlalu kuat. Pahit. Jadi kalau pengen ngerasain montong pahit buka Eko. Jarang nemu montong pahit. Ini kasih kan jadi enggak? Doyan aku pokoknya tuh. Kalau jemputnya Pak. Bro, ini masih fresh loh. Bro. Ini belum terlalu lembek. Monggo. Ada durian master ya, dumer ya, apa? Durian master. Durian master lah, durian master yang desas-desusnya itu asalnya dari Banyuwangi. Nah, kebetulan beliau ini pionernya di bidang ini di Banyuwangi. Saya mohon pencerahan dengan Pak Eko. Monggo Pak Eko, gimana ceritanya Pak Eko? Jadi awal tahun 2010 itu kita mengadakan kontes durian pertama kali di Banyuwangi. Muncullah buah yang juara satu. Jadi setelah juara satu itu ada syarat-syaratnya dengan kriteria segala macam dan luar biasa. Buah itu rasanya luar biasa, enak sekali ya. Setelah kita telusuri keberadaan pohon indunya di Banyuwangi nggak ada. Ternyata pohonnya dari Bogor. Ya, Bogor. Setelah kita telusuri dari Bogor, muncullah durian ini bahwa ini adalah durian introduksi. Karena kebetulan waktu itu yang dibawa yang kecil-kecil. Nah, kurang sekilo, 2 kilo. Ya enggak? Nah, ternyata duriannya sana gede-gede disampaikan sehingga muncullah nama durian master. Itu Bapak Tejo ini. Gitu loh. Sehingga dia didiskualifikasi dari juara satunya. Juara satunya pindah yang ke nomor 2, namanya durian dayun lokal, biji kempes, berarti cuma 1 kiloan sekarang ada. Nah, sehingga mulai saat itu buah ini, durian introduksi ini mulai dikenal di Banyuwangi sebagai buah konsumsi. Nah, karena banyak kita ini masyarakat di Banyuwangi kan mengolah buah menjadi makanan, menjadi ini ya. Kalau mengolah dari durian lokal, kadang-kadang daging buahnya sedikit, sehingga digunakanlah buah ini mulai dikembangkan. Yang pertama mengembangkan di Banyuwangi montongnya adalah Pak Cip dari Karangasem, itu ada orangnya. Dan sekarang buah-buah
dari pohon-pohon beliau itu selalu dijadikan acuan untuk dikembangkan secara luas. Ya. Dan Pak Cip ini menanam durian itu bukan dari Pak Tejo, bukan dari orang lain. Dia ngambil sendiri bibitnya dari Bogor. Sehingga saya ketahui di situ ada 4 durian introduksi, montong oren, terus ada lagi yang mirip dengan bawor, daunnya tapi besar, tulang-tulangnya mirip sama bawor. Mungkin itu GF ya, Golden Fish mungkin, itu sudah ada di situ. Karena beliau juga dulu bekas orang pertanian, sehingga lobbynya ke Bogor dapat. Sehingga berkembanglah sebuah image Banyuwangi bahwa durian yang juara 1 itu dikasih nama dulu waktu lombanya itu diajukan namanya Master, sehingga menjadi durian Master. Sehingga durian-durian yang gede orang sini anggapnya sebagai durian Master. Dan sebenarnya itu montong. Ya, jadi sebenarnya itu durian introduksi. Nah, dan dia membawa beli buahnya dari Bogor dilombakan di sini. Gitu waktu dulu untuk jual bibitnya. Itu. Jadi saya pernah mendatangi Pak Tejo waktu 2010. Waktu dia dapat juara pertama, saya minta tahu pohon ininya di mana. Dia nggak bisa menjawab, akhirnya kita gugurkan. Soal dia branding menjadi durian master segala macam, bagi kita hanya sebatas branding. Kalau untuk varietas saya pikir Belum ada. Karena tidak terdaftar juga. Setelah saya selidiki. tidak ada. Tidak ada. Jadi apapun yang dilakukan di promosi dia jual benih, jual bibit ya, bagi kami hanya sebatas trading, sebuah usaha ya. Tapi kalau memberikan penamaan kepada suatu produk yang sudah ada, itu udah nggak benar. Jadi kalau memang itu montong saja. Makanya sekarang brandingnya kan sudah berubah jadi montong master. Sehingga di YouTube pun dikatakan bahwa di Banjarsari, Potong Barong ada buah montong yang sudah ratusan pohon berbuah juga nggak benar. Karena bagi saya di daerah Banjarsari atau daerah Bakungan, yang pertama nanam montong adalah Pak Cip. Sekarang masih ada kok pohonnya. Ya. Jadi belum ada durian montong di sini yang usianya sudah 70 tahun, 80 tahun nggak ada. Kadang kan kita sebagai saya orang baru, kadang terjadi isu bahwasanya durian itu hasil dari persilangan atau kayak Pak dia dibilang kalau bahwa ini master itu adalah hasil dari silangan durian lokal di Sumatera, terus ditambah dengan isu yang menemukan adalah seorang peneliti dari Belanda. Betul apa itu? Kalau memang dikatakan sebagai peneliti, mungkin sudah terekam secara repot di kementerian. Ini kan tidak ada, ya, satu tidak ada. Kalau memang itu dibilang hasil polinasi perkawinan silang. Kalau antar spesies di durian itu sangat mungkin terjadi. Ya. Tapi kalau dibilang genetis lokal disambung dengan genetis introduksi dalam bentuk perbanyakan tanaman, itu saya pikir bukan penyilangan. Itu adalah sebuah shock ekstrim atau semacam segregasi. Jadi ada penyimpangan 30%. Ya. Itu pun tidak menghasilkan varietas baru, Pak ya? Tetap varietas. Enggak, jadi ada penyimpangan 30% yang bisa menjadi lebih baik atau lebih jelek. Gitu loh. Iya enggak? Contohnya begini nih. Ini ibaratkan buah yang bagus ya. Jenisnya bagus. Terus kita mau perbanyak ini, ambil spesimennya dibawa ke Banyuwangi. Ya, di Banyuwangi kita bingung nih, ini dititip ke pohon mana? Kita titip ke pohon durian merah misalnya. Ya enggak? Kalau dititip di pohon merah, getahnya durian merah ini mengandung unsur tertentu sehingga meracuni yang di atas. Kalau dia menerima, tidak masalah. Kalau dia nggak menerima, trouble. Titip berarti ditempel. Iya, disambungin, dititip. Ya. Berarti kemungkinan ada dua, lebih baik dan lebih buruk. Buruk. Belum ada jaminan. Ya. Jadi sebenarnya batang bawah itu ada juga ya, pengaruhnya ke entres kita yang sambung atas ya. Nah, jadi kalau berbicara batang bawah, kita punya komunitas yang lama meneliti itu. Kita kalau di durian kita bilang DSP, Durio Seedling Premium. Dia tipenya berbanir, berakar dangkal,
Nah, semua pohon-pohon saya sini DSP, nangka tuh DSP tuh, akarnya dangkal, mempunyai gampang. Iya, DSP di alam banyak. Contohnya durian purba, berapa ratus umurnya. Ratusan tahun lah ya. Dengan iklim dia teruji, nggak kena penyakit. Iya, produktivitas tinggi, percabangan diameter bawah sama cabang kiri kanan samping seimbang. Nah, kalau semua durian kita konstruksi bawahnya kayak gitu, Luar biasa. loh, diwariskan kepada generasi berikutnya. Bibit yang dibuat dari Cijeruk juga jutaan tahun ini. Majalengka, ya, Salaman, Magelang, Banyuwangi, berapa ratus juta bibit per tahun dibuat. Kita review 5 tahun lalu. Kemana semua itu di Indonesia? Harusnya yang dibuat 5 tahun lalu sudah pada booming sekarang panen. Tapi kemana? Jadi Mati, Pak. Setahun ya bagus, 2 tahun keracunan batang bawah mati. Inkompatibilitas berjalan. Tak kalau kita punya DSP yang bagus, seedling yang bagus, yang kokoh, luar biasa. Kalau lahung itu benar. Lahong itu adalah keratongan, tebelak, lahong itu adalah beda spesies dengan Gibetinus. Kalau disambung itu katanya menghasilkan varietas yang baru dan sangat baik. Bukan varietas yang baru, perbaikan kualitas mungkin 30%. Iya. Tidak merubah casing. Jadi begini loh, paling analog paling gampang begini. Batang bawah ini kan yang menyuplai makanan, yang mengajari, yang mendidik. Ibarat kita punya anak nih, punya anak dari kecil kita diadopsi oleh orang bule, diambil di sana. Enggak. Lama-lama dia kan dari kecil pakai bahasanya bahasa bule. Makan bistik, makan ham. Suruh pulang ke Indonesia makan nasi pecel nggak bisa. Casingnya casing orang Indonesia tetap. Darahnya darah orang Indonesia, tapi perilakunya udah berbeda. Perilaku, cara berpikir. Nah, jadi kalau durian tertentu disambung dengan durian lain, itu tidak menjamin menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tergantung yang menangani sama mikroklimatnya. mikroklimatnya. Ya. Jadi kalau kalau durian kerinci, durian Laulianus yang kerinci, durian hutan dari Semenanjung Sumatera, Malaka, disambung sama musangking, luar biasa hasilnya. Apalagi musangkingnya baru ada pejantannya, berbaik radumtong atau top 99, tambah lebih. Ini orang Mardi sendiri yang ngomong kita. Iya, kenapa kita nggak bisa mengejar mereka? Tak kala kita punya DSP yang bagus di sini, kita gunakan di bibit introduksi, kita bisa ngalahin mereka gitu kan. Nah, kan gitu, jadi lebih baik. Mas, harapannya gimana sih Mas? Terlalu banyak yang apa ya, bahasanya sedikit unik ya, Indonesia itu paling enggak kalau biar kita tercerahkan dengan durian itu ahli-ahlinya harus seperti apa sih Mas, biar tidak klaim bahwa sini hasil. Iya, jadi begini sebenarnya. Saya juga bukan ahli sih, tapi kita babak belut duluan. Ya. Belajar dari pengalaman Iya, istilahnya. dari 97 sampai sekarang, saya merasa on the track itu di 2009. Jadi tahun 97, saya merasa udah on the track di jalurnya bener itu di 2009. Nah, selama sekian tahun kita masih kayak main karambol, pingpong. Teman-teman peneliti juga para expert di bidangnya, selama kita tidak bisa bersinergi ya sama-sama, tidak bisa membuka diri selama, jangan harap kita bisa membangun sebuah komunitas yang bagus. Jangan harap kita bisa jalan sendiri-sendiri, nggak bisa. Kenapa mereka lebih maju, Australia lebih maju? Mereka sinergi kok. Membangun kebun mereka nggak hanya sendiri. Orang budidaya itu orang yang expert di budidayanya itu paling belakang dia. Di depan itu ada orang tanah, ada orang teknologi segala macam, baru orang akunting. Dihitung sama akunting, biayanya sekian. Baru dikasih ke orang budidaya. Lu buat kebun ini dengan biaya segini bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak dilakukan, kalau bisa baru jalan. Nah, kadang-kadang kita mengedepankan orang budidaya, semua ditabrak. Berapapun biayanya akan habis. Ya, nah jadi ayo kita sama-sama. Betul. Orang budidaya berpikir budidaya, orang ilmu tanah berpikir ilmu tanah, orang klimatologi, baru orang akuntingnya dihitung. Dihitung terukur semuanya. Iya.
Baru kita ukur berapa sih di Indonesia orang yang geragas durian. Ketemunya kebutuhannya Nyampe berapa? lagi deh ke Geragasan. Nah, kebutuhannya berapa gitu loh. Ya enggak, berapa industrinya. Jadi kalau memang ayo kita sama-sama, para peneliti, ya kita welcome. Iya betul. Nah, saya sendiri sangat mendukung sekali dengan ide Pak Eko ini. Nah, sahabat Durian Traveler, sahabat hortikultura, jadi hari ini saya berterima kasih sekali pada Pak Eko ya tentang pencerahannya tentang Durian Master. Wawasan buat kita. Wawasan. Jadi begini, Durian Master ini kalau saya amati, saya lihat sendiri pohonnya, ini adalah durian montong. Tapi buahnya di Banyuwangi itu luar biasa. Ada yang mencapai 14 kilo, besar sekali. Tapi pada intinya ini adalah durian montong. Nah, saya besar juga harapan kami kepada para peneliti durian, para penggiat durian. Ayolah kita saling bersinergi ya. Jadi saling mengingatkan, jangan saling mencaci. Betul nggak Mas Sigit? Ya. Betul ya. Jadi siapa yang kira-kira punya ide A, kira-kira yang B nggak cocok, ya kita saling mengingatkan, jangan saling mencaci. Itulah harapan kami dari komunitas durian. Apalagi coba Mas Sigit? Paling enggak apa ya? Karena durian ini sering menjadi kuda Troya untuk berbagai komoditas. Betul. Entah itu menjadi suatu komoditas penjualan tanah atau apa dengan hanya mengandalkan 2 pohon durian. Nah, itu Itulah juga. yang kadang-kadang Jadi kasihan ya Mas ya. kasihan. Jadi sini Pak Eko, maksud saya ingin meminta apa ya pencerahan dari panjenengan itu. Iya. Nah, jadi sering sekali orang menjual sebidang tanah dengan iming-iming tanam Hasil. 2 pohon atau 4 pohon durian Hasilnya. master dan hasilnya itu waduh luar biasa. Gimana menurut Anda, Pak Eko? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, sangat menjiwai, mewakili orang Indonesia banget. Betul. Ya. Jadi begini sahabat durian, kita menanam harus tahu tujuan kita. Kalau cuma suka geragas durian, makan durian, lebih baik nyewa durian lokal yang sudah panen. Langsung Tahun depan sudah panen, dapat duit, dirawat dengan baik, produksi meningkat, punya duit. Tinggal mau makan apa? Mau makan musangking, tinggal beli. Makan cumasi, tinggal beli. Makan durian super tembaga, ikut Mas Sigit ke Bangka, beli. Tanpa harus merawat dan pusing-pusing nunggu 2 pohon, 1 kapling berapa tahun baru berbuah. Ya, ini saran saya. Ini real, fakta orang Indonesia banget. Kalau Anda punya modal panjang dan segala macam, ada Pak Mulyana, ada kita. Pak Mul tanya, di mana lahan yang mineralnya banyak? Ya, tanya, Mas Eko, bagaimana cara ngerawat dengan low produksi rendah, panennya meningkat? Ya, tinggal tanya teman-teman, mana yang punya bibit yang DSP-nya bagus? Ayo, komunitas ini urunan, beli tanah di mana? Misalnya, oh di Jepara, the best tanahnya. Ayo urunan. Nah, kita urunan, kita beli, kita bangun kebun yang berkualitas. Sendiri kita nggak bisa, rame-rame kita pasti bisa. Oke? Yuk. Terima kasih NU Travel Nutrient Travel Hortikultura.